Bayangkan, sebuah malam yang tampaknya biasa di ujung timur Rusia berubah menjadi awal dari kisah yang akan mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Malam itu, langit mendung bergelayut rendah di atas kota-kota pesisir Kamchatka. Salju tipis menutupi atap rumah. Jalan-jalan sunyi karena suhu dingin yang menusuk. Warga tidur dalam keheningan. Tidak menyadari bahwa dalam hitungan menit, tanah yang selama ini menopang hidup mereka akan berubah menjadi ancaman yang menakutkan. Pukul 03:12 waktu setempat, gempa besar mengguncang wilayah tersebut. Bukan gempa biasa. Getaran yang tercatat mencapai kekuatan 8,7 magnitudo itu membuat bumi seolah berteriak. Bangunan-bangunan tua amruk, jendela pecah, tanah bergoyang begitu dahsyat, hingga banyak orang terbangun dan berlari keluar dengan tubuh menggigil dan hati panik. Di tepi pantai, air laut mulai surut dengan cepat. Fenomena ini bukan hal biasa. Laut yang biasanya bergelombang, tiba-tiba seperti ditarik jauh ke tengah, memperlihatkan dasar laut yang biasanya tersembunyi. Namun bukan rasa takjub yang dirasakan para warga, melainkan ketakutan. Mereka tahu dari cerita-cerita bencana masa lalu bahwa air yang surut secara tiba-tiba adalah pertanda datangnya gelombang maut. Beberapa dari mereka mencoba kabur, tapi tidak semua cukup cepat. Dalam beberapa menit berikutnya, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lautan kembali, bukan sebagai ombak biasa, melainkan dalam bentuk tembok raksasa air setinggi gedung 8 lantai yang menghantam daratan dengan kekuatan luar biasa. Tsunami datang, menghancurkan rumah, mobil, jembatan, bahkan mengangkat perahu nelayan ke atap rumah. Pagi itu, Kamchatka seolah dilenyapkan dari peta. Korban bergelimpangan, anak-anak hilang dari dekapan orang tua, keluarga tercerai-berai. Namun di balik kesedihan yang luar biasa ini, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan logika mulai muncul perlahan dan membuat para penintas terdiam, merenung, bahkan menangis. Beberapa dari mereka mulai menceritakan hal-hal yang mereka lihat dan alami di tengah bencana, yang bagi sebagian orang mungkin terdengar seperti dongeng. Tapi bagi mereka yang mengalaminya langsung, itu adalah panggilan hati yang nyata. Seorang nelayan tua bernama Victor mengatakan bahwa saat dirinya sudah pasrah akan tersapu gelombang, ia melihat lautan seolah membelah, seperti ada dinding air yang menahan. Di sana, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar bencana. Aku tidak bisa menjelaskannya, ujarnya dengan suara bergetar. Seorang ibu muda mengaku bahwa tubuhnya terpental dari tepi pantai ke daerah lebih tinggi, tepat sebelum tsunami menyapu lokasi ia berdiri. Seperti ada yang melemparku ke tempat aman, katanya sambil memeluk anaknya yang masih terbungkus selimut darurat. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak dari mereka mengaku melihat sosok berjubah putih di tengah kegelapan dan kekacauan. Sosok itu tidak berbicara, tapi menolong banyak orang, menarik mereka dari reruntuhan atau membawa mereka menjauh dari zona bahaya. Seorang pemuda bernama Dimitri bahkan berkata, "Aku tidak tahu siapa dia, tapi setelah bencana itu, hatiku tidak tenang. Aku merasa harus mencari sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku." Beberapa hari setelah bencana, banyak warga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh namun terasa nyata. Dalam mimpi itu, mereka bertemu dengan sosok pria yang penuh cahaya, yang memperkenalkan diri sebagai Isa, putra Maryam. Ia mengatakan bahwa kebenaran itu nyata, dan Islam adalah jalan keselamatan. Ada pula yang bermimpi mendengar suara azan, lantunan merdu yang memanggil untuk sujud. Padahal, di wilayah tersebut hampir tidak ada masjid. Islam adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Namun mimpi itu terasa begitu nyata dan begitu mendalam. Mereka mulai penasaran. Mereka mencari jawaban melalui internet. Mereka membaca terjemahan Al-Quran. Mereka menemukan kisah para nabi tentang hari kiamat,
tentang kesabaran dalam musibah, dan tentang hidayah yang bisa datang kapan saja. Dan mereka menangis, bukan karena kehilangan rumah atau harta, tapi karena mereka merasa baru pertama kalinya dalam hidupnya merasakan kedamaian yang hakiki. Gelombang hidayah itu pun mulai. Mulanya 5 orang, kemudian 12, lalu ratusan. Mereka mencari seorang imam asal Uzbekistan yang tinggal di kota kecil sejauh 100 km. Imam itu pun terkejut saat menerima rombongan pertama yang datang dengan pakaian lusuh dan wajah penuh air mata. Mereka hanya berkata satu hal, "Kami ingin mengenal Islam, kami ingin masuk Islam." Hari itu, tangis pecah dalam keheningan. Mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka saling berpelukan. Ada yang mencium tanah, ada pula yang langsung menengadah ke langit sambil berdoa, meski belum tahu apa doa yang harus diucapkan. Mereka merasa seperti bayi yang baru lahir kembali, bersih, damai, dan tenang. Yang tadinya pemabuk, kini jadi penghafal doa. Yang tadinya kasar dan beringas, kini menjadi pemaaf dan penyayang. Yang sebelumnya tidak peduli dengan Tuhan, kini bahkan rela menempuh puluhan kilometer hanya untuk bisa belajar salat berjamaah di satu-satunya masjid kecil yang ada. Media sosial lokal pun mulai heboh. Video prosesi syahadat ramai diunggah dan dibagikan. Imam lokal kewalahan memenuhi permintaan bimbingan. Masjid yang tadinya sepi, kini penuh sesak. Tidak jarang jamaah salat Jumat harus bergantian karena tempat tidak muat. Pemerintah setempat yang awalnya diam, akhirnya memberikan izin pembangunan masjid baru dan pusat komunitas muslim. Melihat antusiasme masyarakat yang terus bertambah. Para mu'alaf ini bukan hanya sekedar pindah keyakinan. Mereka mengubah hidup. Mereka saling membantu membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Mereka menggelar dapur umum dan berbagi logistik untuk yang masih mengungsi. Mereka tidak ingin hanya menjadi orang yang diselamatkan, tapi juga ingin menyelamatkan yang lain. Dan mereka semua berkata, jika bukan karena bencana itu, mungkin mereka tidak akan pernah kenal Islam. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk belajar bahasa Arab agar bisa membaca Al-Quran dalam bahasa aslinya. Ada pula yang mulai berdakwah kepada keluarga dan tetangga. Mereka mengadakan pengajian kecil, belajar tentang tauhid, akhlak, dan sejarah para nabi. Mereka menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal materi dan rutinitas, tapi soal tujuan akhir, tentang pulang kepada Tuhan dalam keadaan bersih dan selamat. Hidayah memang tidak bisa dipaksa. Ia seperti hujan, turun saat waktunya tiba. Tapi yang mengejutkan, kadang hujan itu turun justru saat badai sedang berlangsung. Gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan kota ternyata menjadi awal bangkitnya sebuah gelombang keimanan yang luar biasa. Allah punya banyak cara untuk mengetuk pintu hati hambanya. Kadang lewat rizki yang tak disangka, kadang lewat ujian yang terasa berat. Tapi pada akhirnya, semuanya adalah bentuk kasih sayang. Karena di balik setiap kesakitan, ada pelajaran. Di balik setiap air mata, ada harapan. Dan di balik setiap kehilangan, ada pertemuan baru dengan cahaya yang sejati. Kisah para mu'alaf Kamchatka ini menjadi bukti nyata bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kita hanya perlu membuka hati, mendengar dengan jiwa, dan merendahkan diri untuk menerima kebenaran. Hari ini, mungkin kita menangis, tapi siapa tahu, dari tangisan itulah kita dipertemukan dengan kebahagiaan abadi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol subscribe sekarang juga. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, dan siapa saja yang butuh inspirasi. Karena siapa tahu, dari cerita ini, ada hati yang tersentuh dan terbuka untuk menerima cahaya Islam. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.